Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Baiklah, hari ini kita akan masuk ke materi berikutnya ya, yaitu tentang charging for services. Nah, ini kaitannya erat dengan pelayanan publik ya teman-teman. Jadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 itu tentang pelayanan publik menyatakan bahwa pelayanan publik ini tuh kegiatan atau rangkaian yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, dan pelayanannya dalam bentuk apa? Ya bisa jadi dalam bentuk barang ataupun jasa atau pelayanan administratif yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara layanan publik. Nah, kemudian dalam hal ini ya pemerintah punya tugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan dibiayai oleh dua sumber ya. Pertama yaitu pajak, kemudian pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Ya. Jadi pertama kita akan mungkin membahas sedikit dulu apa sih jenis pelayanan yang diberikan gitu. Jadi pelayanan itu sendiri itu ada pelayanan administratif, pelayanan barang, kemudian ada pelayanan jasa. Pelayanan administratif ini ya ini udah jelas ya teman-teman, pelayanan kayak misalnya contohnya bikin akte kelahiran, bikin KTP gitu kan ya, kemudian kayak ada SIM gitu kan ya. Nah, kemudian ada pelayanan barang. Pelayanan barang ini yang otomatis pelayanannya tapi dalam bentuk barang endingnya gitu. Jadi kayak menyediakan air bersih gitu ya, atau menyediakan jaringan telepon gitu. Kemudian ada pelayanan jasa. Pelayanan jasa ini tuh kayak misalnya ada kesehatan nih teman-teman, kesehatan, transportasi, pendidikan. Nah itu adalah pelayanan jasa. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya pola pelayanan publik ini? Jadi untuk pola pelayanan publik ini teman-teman, itu ada beberapa pola pelayanan kayak yang judulnya itu misalnya fungsional ya. Kalau fungsional ini pelayanan yang diberikan oleh pemerintah itu ya sesuai dengan tugas, fungsi dan juga kewenangannya. Kalau satu pintu jelas ya berupa tunggal gitu ya. Jadi pola pelayanan masyarakat yang diberikan oleh satu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenangnya dari unit kerja pemerintah terkait dengan yang bersangkutan gitu. Kemudian kalau satu atap gimana? Kalau satu atap berarti pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing juga. Kemudian pelayanan terpusat, berarti kalau pelayanan terpusat pola pelayanannya dilakukan oleh suatu instansi yang dia sebagai koordinator di situ ya terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya. Nah, kalau pelayanan elektronik gimana? Jadi ini pola pelayanan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan juga otomatisasi pemberian layanan ya, yang sifatnya online misalnya gitu. Oke. Nah, kemudian dari sisi kategori atau klasifikasinya teman-teman, pelayanan itu juga ada yang berbasis human, itu misalnya ada yang amatir, kemudian ada yang profesional. Pelayanan amatir gimana? Pelayanan amatir tuh memang pelayanan yang belum memiliki keterampilan tertentu, kayak misalnya mengerti komputer. Nah, makanya ketika mungkin teman-teman kebayang ya kalau misalnya ada kita misalnya magang kerja gitu kan, jangan sampai eh, ya bisa jadi ini kita diberikan misalnya pelayanan amatir karena dianggap masih belum profesional gitu kan ya. Misalnya untuk sebagai calon auditor atau misalnya calon akuntan teman-teman ya, itu yang sering terjadi juga ya teman-teman ya, sangat disayangkan juga. Tapi setidaknya dalam hal itu mungkin tidak memberikan pelayanan langsung, tapi mungkin di training untuk bisa mengarah ke situ. Nah kalau ini kan pelayanan amatir kan kayak cuma mengerti komputer aja, terus kayak angkat telepon gitu ya, ke operator telepon gitu kan ya. Nah, jadi maksudnya belum punya keterampilan khusus. Kemudian pelayanan profesional gimana? Berarti ini memang yang tugasnya itu lebih kepada kualitas excellent ya, pelayanan profesional oleh lembaga ya. Kemudian dia mendapat pengakuan juga nih dari masyarakat, kemudian bagaimana legalitasnya gitu ya. Nah, itu adalah contoh pelayanan-pelayanan yang dilayani oleh dokter, contohnya para medis, gitu, pokoknya tenaga ahli. Ya. Kemudian pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan organisasi. Nah, ini tuh misalnya ya bantuan administratif ya, jadi kayak memberikan izin, legalitas gitu. Kemudian kalau misalnya bantuan operasional, pelayanan
ketika ada misalnya pengujian kelayakan kendaraan bermotor gitu ya. Nah, kemudian ada teknis operasional tuh misalnya pelayanan informasi dan data oleh operator, kemudian pelayanan sarana kerja kayak ahli operator telepon, komputer gitu. Kemudian bantuan manajemen berarti yang lebih kepada bagaimana pelayanan bantuan dari sumber daya manusia berupa misalnya ada nih proses seleksi pengadaan tenaga kerja, ya gitu bantuan manajemen di situ, ya. Nah, kemudian ada lagi pelayanan yang bersifat atau berkaitan dengan sarana kerja. Jadi misalnya pelayanan yang membantu kesiapan operasional, kemudian perpanjangan usia pakai tadi ya, teman-teman. Kemudian pelayanan pengujian sarana serta pengujian kelayakan teknis kendaraan. Kemudian bagaimana nanti ada pelayanan operasional yang diberikan oleh tenaga terampil yang bersertifikat juga gitu ya. Kemudian ada pelayanan instalasi juga. Ya, ini adalah pelayanan yang kaitannya dengan sarana kerja. Nah, kemudian dari sisi pelayanan publik nih teman-teman ya. Jadi dalam memberikan pelayanan publik itu pemerintah kan dia bisa em, menetapkan tarif ya, tarif untuk memberikan pelayanan ya kan. Jadi pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanannya itu juga ada beberapa kategori teman-teman ya. Jadi ada beberapa yang memang untuk oke, nah misalnya tuh kalau pelayanan publik yang bisa dikatakan dikenakan tarif ya, yang ya berarti dalam hal ini mungkin dapat dijual ya, dapat dikenakan tarif, itu misalnya kayak ada transportasi publik ya, transportasi, ya teman-teman nanti bisa tambahin ya, kira-kira apa lagi gitu. Kemudian misalnya ya eh, perumahan ya, perumahan. Kemudian ada misalnya kayak pendidikan, dalam hal ini juga kita masih ini ya, masih belum gratis ya. Kemudian ada tempat rekreasi ya, tempat rekreasi. Kemudian apalagi kira-kira teman-teman? Tol ya, jalan tol. Ya, pelayanan kesehatan juga masih ada ya, kita yang maksudnya nggak merata semuanya, masih gratis, masih ada yang bayar. Nah, kemudian ada pembebanan tarif pelayanan publik tadi ya kepada konsumen itu bisa dikenakan ya karena memang kaitannya dengan adanya prinsip-prinsip efisiensi ekonomi, kemudian misalnya prinsip-prinsip keuntungan gitu ya. Nah itu. Kemudian dalam kategorinya sendiri teman-teman itu juga ada beberapa barang ya barang yang sifatnya itu barang private atau barang publik ya. Jadi eh, ada kategori tadi kan ketika kita berbicara tentang pembebanan tarif pelayanan publik ya, ketika berbicara tentang pembebanan tarif pelayanan publik, coba ya. Nah, kan ada beberapa alasan ya kenapa adanya pembebanan tarif publik kepada konsumen ya. Pertama karena memang adanya barang private dan barang publik gitu. Ya. Nah, jadi berarti ada barang-barang yang memenuhi kebutuhan masyarakat itu pertama misalnya barang private ya. Kalau barang private itu ya barang-barang yang um, dalam hal ini ya barang kebutuhan masyarakat yang manfaat barangnya itu hanya dinikmati oleh individu aja, ya. Nah, kalau misalnya dia nggak mengkonsumsi itu ya dia nggak akan menggunakan akan memakai itu gitu. Jadi kayak misalnya listrik, ya otomatis hmm, sesuai dengan ini ya, sesuai dengan kebutuhan orang-orang masing-masing. Kemudian barang publik ini tuh barang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, yang dinikmati oleh seluruh masyarakat, teman-teman. Kayak misalnya apa ya barang publik itu di sini misalnya kayak ada jasa ya jasa dari ini deh misalnya aparat keamanan misalnya ya. Nah, ini ke aparat keamanan. Kemudian ada lagi misalnya di sini ada beberapa barang private dan publik gitu ya kayak ini adalah
patokannya keduanya ini. Jadi ini adalah barang-barang yang jadi meskipun dia dikonsumsi secara individual nih ya, tapi dia juga seringkali masyarakat secara umum juga membutuhkan barang itu. Kayak misalnya kuliah, teman-teman gitu ya, itu kan, pelayanan kesehatan itu kan sebenarnya nggak yang itu kebutuhannya untuk kita pribadi kan, tapi sebenarnya itu kan sejenis pelayanan publik juga yang diberikan gitu ya. Nah, jadi itu contohnya. Nah, dalam hal ini berarti pemerintah bagaimana nih dalam menyediakan hal ini ya, bisa jadi dalam, penyediaannya bisa jadi memberikan subsidi gitu kan, ya subsidi, kemudian kayak sekarang kan udah ada juga untuk pendidikan ya, subsidi memberikan, eee, apa ya, kayak ada keringanan pembayaran kuliah misalnya gitu kan ya teman-teman. Nah, tapi dia memang, dalam hal ini ada keterlibatan pihak-pihak tertentu gitu untuk bisa memenuhinya. Oke. Nah, oke, kemudian yang kedua tadi kan erat kaitannya dengan, yang kedua adalah efisiensi ekonomi. Kalau efisiensi ekonomi ini gimana? Jadi ketika misalnya sebuah individu dia bisa menentukan banyak barang dan jasa yang mereka ingin konsumsi. Ya, jadi mekanisme harga di sini punya peran penting nih untuk bisa mengalokasikan sumber daya. Dalam hal apa ya? Berdasarkan distribusian penerimaannya, permintaannya, kemudian bagaimana pemberian insentifnya biar nggak boros gitu kan ya. Kemudian menyediakan sumber daya kepada supplier agar bisa mempertahankan kemudian meningkatkan jasanya juga. Ya, jadi kalau misalnya nggak ada mekanisme harga permintaan penawaran kan nanti kan nggak mungkin adanya equilibrium di situ kan, sehingga alokasi sumber dayanya nggak efisien, ya. Misalnya kayak penyediaan air nih sama obat. Nah, dalam kenyataannya pasar kan seringkali nggak sempurna ya dalam situasi ini, ya nggak? Nah, dalam banyak hal berarti pemerintah nih bisa jadi supplier, namun dia nggak boleh memanfaatkan situasi ini sebagai keuntungannya dia juga gitu. Ya, jadi untuk barang publik pemerintah dia lebih baik menetapkan harganya itu di bawah harga normal misalnya, bahkan tanpa dipungut biaya. Nah, jadi ini adalah mekanisme atau cara untuk menciptakan adanya keadilan dan juga distribusi pelayanan publik, teman-teman ya. Jadi ini erat kaitannya dengan bagaimana ya, bagaimana pembebanan dari pelayanan ini ya menjadi memberikan keadilan ya dalam distribusi pelayanan publik. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Nah, ketika kemudian kan tadi ada 3 ya dia ya. Di sini tadi ada 3, ada satu lagi itu adalah yang kaitannya dengan prinsip keuangan. Sorry. Nah, jadi ketika pelayanan itu tidak dinikmati oleh semua orang, maka ada pembebanan langsung pada masyarakat yang menerima jasanya ya. Itu dianggap wajar kalau misalnya didasarkan pada prinsip bahwa yang ya anak saya tadi kaget ya kebangun. Nah lanjut berikutnya ini adalah kaitannya sama prinsip keuangan tadi bahwa ketika pelayanan saya nggak dinikmati oleh semua orang ya. Jadi ada pembebanan langsung juga kepada masyarakat yang menerima jasa yang dianggap wajar nih kalau didasarkan prinsip bahwa yang tidak menikmati manfaat ya nggak perlu bayar gitu ya. Jadi ada pembebanan hanya dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan pelayanan itu. Kemudian ada tarif pelayanan publik itu sebenarnya menguntungkan pemerintah juga ya teman-teman karena bisa digunakan sebagai sumber penerimaan pemerintah juga. Nah, kemudian kita masuk kepada yang sebenarnya yang kepada istilah charging for services tadi ya. Jadi charging for services itu tuh lebih erat kaitannya yes ya. Nah, jadi charging service ini teman-teman itu adalah berupa tarif ya. Jadi charging berarti ada di sini tuh ada istilahnya tuh tarif, kemudian bisa juga dibilang retribusi gitu kan ya, retribusi dengan adanya
harga dengan adanya policy atau kebijakan harga ya. Nih, oke, dengan pricing policy yang harga, jadi ini adalah sistem pembayaran atau sistem tagihan biayanya terhadap pengkonsumsian suatu barang atau jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah. Nah, jadi tugas pokok pemerintah di sini apa? Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau public services gitu. Nah, dalam hal ini berarti pemberian pelayanan publik itu dibiayai oleh dua sumber nih. Pertama pajak, kemudian pembayaran langsung kepada masyarakat atau konsumen jasa publik kayak charging for services gitu kayak. Ya, jadi ini adalah bridging-nya untuk charging for services ini teman-teman ya. Nah, kemudian kita lihat ya, jadi ada dalam hal ini kan berarti kaitannya ada pajak yang juga menjadi sumber ya. Jadi ada pemberian pelayanan publik, ya, yang dibiayai oleh dua sumber, gitu kan yang tadi kan kita udah sampaikan. Pertama adalah pajak. Di pajak itu adalah pelayanan publik yang dibayar dengan pajak. Jadi setiap wajib pajak tuh harus bayar pajak nih untuk bisa menikmati jasa publik yang mereka terima, gitu ya. Tapi memang dalam hal ini pajak ya tidak memiliki jasa. Jadi maksudnya iuran kepada negara yang tidak punya jasa timbul balik ini yang dia nggak punya secara langsung, nggak kelihatan gitu ya. Jadi kalau yang kedua ini adalah pembebanan langsung kepada masyarakat. Ya. Nah, kemudian kalau ini sebenarnya kalau untuk kaitannya ini ya untuk yang service gitu. Jadi kayak misalnya dalam pasal 1 ayat 5 nih tentang Permen Tenaga Kerja atau misalnya tentang pembagian uang servis kepada usaha hotel misalnya. Nah, itu adalah tambahan ya tarif yang sudah ditetapkan oleh si pemberi jasa. Oke. Nah, berikutnya itu kaitannya sama pembagian uang servis ya teman-teman untuk yang tambahan. Jadi dalam hal ini kan ketika misalnya memberikan pelayanan itu kan ada penetapan harga ya, harga pelayanan penetapannya yang sesuai dengan jadi kalau misalnya pemerintah dia tidak membebankan biaya pelayanan kepada konsumen, maka dia harus memutuskan nih berapa beban yang pantas atau wajar, berapa sih harga pelayanannya ditetapkan gitu. Jadi aturan yang biasa dipakai itu adalah beban atau charge ini itu dihitung sebesar total biaya untuk menyediakan pelayanan tersebut. Berapa full cost recovery-nya gitu. Ya. Nah, tapi dalam prakteknya kan ada beberapa limitation atau kesulitan juga ya gitu ya. Jadi misalnya nih dalam hal ini tuh untuk menentukan berapa sih biaya full cost-nya untuk menyediakan pelayanan. Nah, karena kaitannya dengan jasa ya. Jadi kita perlu memperhitungkan juga semua biaya sehingga bisa di-identify biaya-biaya yang sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan ya. Tapi nggak boleh juga dicampur aduk ini. Jadi harus ada different cost for different purposes. Ya. Kemudian untuk mengukur jumlah dikonsumsi juga kan perlu ada jumlah biaya untuk bisa melayani misalnya satu orang tuh ada orang lain itu berbeda-beda ya kayak timingnya ya berapa sih tarif pelayanan itu kan juga hal yang sangat tricky juga di situ ya teman-teman ya. Ya, misalnya dalam hal ini pembebanannya tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat untuk bayar. Jadi kalau orang miskin atau nggak mampu dia nggak mampu bayar nih sebuah pelayanan yang diberikan ya, maka ya mereka harus subsidi gitu kan. Ya. Kemudian ya itu beberapa kemudian biaya apa saja sih yang perlu diperhitungkan gitu bahwa memang itu harus ada tidak hanya biaya operasional atau pemeliharaan gitu kan, tapi juga misalnya kaitannya kalau misalnya ada penambahan kapasitas gimana gitu. Nah, di situ. Oke. Tapi dari arahan dari ahli ekonomi sebenarnya teman-teman sebenarnya diarahkan untuk menggunakan marginal cost pricing. Jadi itu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen tambahannya itu, ya. Jadi marginal cost pricing ini tuh mengacu pada harga pasar yang paling efisien aja. Ya, karena akan memaksimalkan manfaat ekonomi juga nanti ya. Gitu. Oke, right. Jadi mungkin untuk selanjutnya ini teman-teman saya akan ini ya, karena ini sebenarnya nanti di saya akan berikan tugas teman-teman untuk melengkapi yang retribusi nanti.
Retribusi, teman-teman nanti silahkan pelajari secara mandiri, ya untuk yang retribusi ini nanti saya akan kirimkan bahannya ke teman-teman. Oke, jadi mungkin untuk charging for service ini adalah pengantarnya terlebih dahulu. Terima kasih teman-teman semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.